CPNS 2026. Selamat datang di podcast Obrolan Nusantara dengan tema 4 Konsensus Kebangsaan Fondasi Indonesia Bersatu. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Desi Marela SH sebagai akademisi. Halo. Kemudian yang kedua ada Bapak Wahyu Adi Saputra SH sebagai praktisi hukum dan tokoh muda Lampung. Halo. Di era media sosial seperti sekarang, kita sering melihat perbedaan pendapat berubah menjadi perdebatan panas. Bahkan konflik, isu, identitas, politik, dan informasi yang belum tentu benar mudah sekali menyebar. Di tengah kendala ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki pegangan kuat, yakni 4 konsensus kebangsaan. Episode kali ini kita akan membahas 4 konsensus kebangsaan Fondasi Indonesia Bersatu. Baik Bu Desi, bisa dijelaskan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan 4 konsensus kebangsaan? Baik Bu Sofi dan Sobat Latsar dimanapun kalian berada. Jadi 4 konsensus kebangsaan ini sebenarnya adalah kesepakatan yang kita miliki bersama sebagai bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat 4 pilar utama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan menjadi pegangan utama agar Indonesia tetap utuh, berdaulat dan berjalan dengan adil di tengah keberagaman yang kita miliki. Berarti ini sebagai kompas ya Bu, agar kita tidak bisa kehilangan arah sebagai bangsa Indonesia. Ya, benar Bu Sofi. Menarik sekali Sobat Latsar kalau kita bicara soal fondasi bangsa ini. Nah, untuk membuka diskusi kita hari ini, kita mulai dari yang paling mendasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bu Desi, mengapa ini dianggap secara fundamental tidak bisa dipisahkan dari identitas Indonesia? Pertanyaan bagus Bu Sofi. Jadi begini, kita bisa mengibaratkan sebuah bangunan. Pancasila itu adalah fondasi atau dasarnya. Dia adalah ideologi, pandangan hidup, sekaligus ruh dari bangsa kita. Di hukum kita mengenal istilah staf fundamental norm, yang artinya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berarti segala aturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai itu ya Bu? Lalu bagaimana dengan posisi Undang-Undang Dasar 1945 Bu? Tepat sekali Bu Sofi. Nah, kalau Pancasila itu nilai-nilainya, maka Undang-Undang Dasar 1945 adalah wujud konstitusionalnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur cara kerja negara kita, mulai dari sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hingga jaminan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selain itu, dalam pembukaan Undang-Undang 1900 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga tercantum tujuan nasional kita. Jadi singkatnya Pancasila itu sebagai kompasnya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai operasionalnya. Apakah begitu Bu? Betul Bu Sofi. Hubungan timbal balik itulah yang menjadikan keduanya sangat fundamental. Tanpa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 kehilangan jiwanya. Tanpa Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila hanya akan menjadi ideologi tanpa wadah hukum yang kuat. Menurut Pak Wahyu, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari sebagai tokoh muda menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Baik, terima kasih Bu Sofi. Jadi memang penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya sederhana. Tapi kuncinya ada pada konsistensi. Nilai-nilai tersebut bisa kita wujudkan lewat sikap adil, toleran, taat hukum, serta menjalankan tugas dan pekerjaan dengan integritas dan tanggung jawab. Contoh sederhananya bisa kita lihat di lingkungan kerja, di mana dalam pembagian tugas atau pelayanan kita bersikap adil tanpa membeda-bedakan latar belakang, kedekatan personal atau pandangan tertentu. Ini sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila. Taat hukum juga tercermin dari hal-hal kecil seperti mematuhi aturan kerja, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan berani menolak praktik yang melanggar aturan hukum. Meskipun terlihat sepele, ini adalah bentuk nyata pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, integritas dan tanggung jawab terlihat dari bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan, tepat waktu dan tidak mencari jalan pintas. Ketika nilai-nilai itu dijalankan secara konsisten,
Meskipun dari hal-hal kecil, sesungguhnya kita sedang menjaga dan menghidupkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktiknya nyata. Begitu. Menarik sekali penjelasan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke pilar berikutnya dengan 4 konsensus kebangsaan, yakni NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menurut Ibu Desi, bagaimana kita harus memaknai kedua tersebut? Baik, Bu Sofi. Jika kita ingin bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, kita bicara tentang harga mati sebuah kedaulatan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah satu-satunya wilayah yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Bentuk negara kesatuan ini adalah pilihan sadar para pendiri bangsa untuk memastikan bahwa meski kita terdiri dari ribuan pulau, kita tetap berada di bawah satu payung hukum dan pemerintahan yang sama. Berarti NKRI itu wadah fisiknya ya Bu ya? Lalu bagaimana dengan semangat di dalamnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Tepat sekali Bu Sofi. Jika negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wadahnya, maka Bhinneka Tunggal Ika adalah ruh atau pengikatnya. Semboyan ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, baik suku, agama maupun ras, sebagai kekayaan dan kekuatan, bukan sebagai ancaman. Di dunia ini yang semakin terpolarisasi ini menyadari di dunia yang semakin terpolarisasi ini menyadari bahwa berbeda-beda tetap satu adalah kunci agar kedaulatan NKRI tetap terjaga. Tanpa toleransi dari Bhinneka Tunggal Ika, persatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia akan sangat rapuh. Luar biasa. Jadi keduanya itu saling mengunci ya Bu. Satunya menjaga batas wilayah, satunya menjaga kerukunan hati masyarakatnya. Ya, benar sekali Bu Sofi. Bagaimana menurut Pak Wahyu mengenai konsensus ketiga dan keempat ini, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, semangat Bhinneka Tunggal Ika yang disampaikan Ibu Desi tersebut menjadi sangat penting di era sekarang ini. Karena kita sering melihat akhir-akhir ini di media sosial bagaimana satu potongan informasi yang belum tentu benar atau sebuah unggahan bernuansa sara bisa dengan cepat menyebar dan memicu perdebatan bahkan konflik di ruang digital. Misalnya ketika muncul isu yang mengaitkan perbedaan suku, agama, atau pilihan politik tertentu, tidak sedikit warganet yang langsung bereaksi emosional tanpa mengecek kebenarannya. Padahal kondisi seperti ini justru bisa dimanfaatkan untuk memecah belah persatuan. Nah, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita diajak untuk menyadari bahwa perbedaan adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Jika kita melihat realita di lapangan, tantangannya tentu tidak mudah. Kemudian, menurut pandangan Bu Desi, sebenarnya tantangan terbesar dalam 4 konsensus kebangsaan ini apa aja Bu? Mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, ini pertanyaan yang sangat krusial ya Bu Sofi. Kalau saya petakan, bedanya ada 3 tantangan utama yang saling berkaitan. Pertama adalah menurunnya pemahaman kebangsaan secara substantif. Banyak yang hafal namanya, tapi kehilangan maknanya dalam perilaku sehari-hari. Berarti hanya sebatas jargon saja ya Bu ya? Lalu yang kedua bagaimana Bu? Benar sekali. Yang kedua adalah ancaman radikalisme. Di era keterbukaan informasi ini, paham-paham yang ingin mengganti ideologi negara sangat mudah masuk melalui ruang digital, menyasar emosi masyarakat kita. Dan yang terakhir yang sering kita lupakan adalah meningkatnya individualisme. Sifat yang penting saya aman atau kelompok saya benar mulai mengikis budaya gotong royong kita. Jika ego pribadi sudah di atas kepentingan bersama, maka konsensus kebangsaan kita akan rapuh. Luar biasa. Jadi kuncinya bukan hanya soal menghafal, tapi membentengi diri dan radikalisme dan kembali kepada sesama. Menurut Pak Wahyu nih, apa tantangan terbesar saat ini untuk menjaga 4 konsensus kebangsaan? Nah, kalau menurut saya tantangan terbesar saat ini yaitu derasnya arus informasi di media sosial yang tidak diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk memilah di mana informasi yang benar dan mana yang informasi yang menyesatkan. Kita bisa lihat contoh nyata ketika muncul isu-isu tertentu yang dibungkus dengan sentimen identitas atau sara, lalu dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak orang langsung berkomentar, banyak yang langsung menyebarkan ulang, bahkan terprovokasi tanpa mengecek kembali kebenarannya. Akibatnya, perbedaan pandangan yang seharusnya wajar justru berubah menjadi saling curiga dan saling menyalahkan. Nah, di
Disinilah pentingnya literasi digital agar masyarakat kita tidak mudah termakan hoax dan provokasi. Pendidikan karakter juga berperan karena nilai-nilai Pancasila seperti saling menghargai, gotong royong, dan persatuan seharusnya menjadi dasar dalam bersikap, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Nah, selain itu, keteladanan pemimpin juga sangat menentukan. Ketika pemimpin mampu bersikap bijak, tidak mudah terpancing isu dan mengedepankan persatuan, maka masyarakat pun akan mencontoh sikap tersebut. Dengan kombinasi literasi digital, pendidikan karakter, dan keteladanan pemimpin, nilai-nilai kebangsaan itu akan tetap hidup dan relevan di tengah tantangan zaman. Dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa 4 konsensus kebangsaan bukan sekedar hafalan, tetapi harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Desi dan Bapak Wahyu Adi Saputra yang sangat wawasan yang sangat luar biasa. Semoga podcast ini dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat persatuan kita semua. Saya Siti Sofia Azhar, pamit undur diri. Wassalamualaikum